Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semua sehat. Dan pagi hari ini dalam diskusi Entrepreneurship Portfolio, kita pilih satu tema tentang architect dealing and development process. Ini penting bagi pembekalan kita karena kadang fungsi kita sebagai arsitek atau di dalam seseorang menjalani profesi arsitek itu memiliki banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, bagaimana hubungan kita ketika kita mengerjakan satu karya arsitektur? Jadi arsitek yang menghasilkan satu karya arsitektur itu akan berhubungan dengan pihak-pihak yang lain. Tentu sisi yang paling dekat ketika dia memenuhi satu harapan dari masyarakat dan apa yang kemudian dilahirkan itu harus memenuhi juga aturan-aturan main dari pemerintah setempat agar apa yang menjadi gagasan itu dapat dilaksanakan secara benar dan memenuhi persyaratan secara legal. Oleh karenanya, hubungan-hubungan inilah yang mungkin kita perlu tahu bagaimana arsitek di dalam menghasilkan karya arsitekturnya dan bagaimana masyarakat mendapatkan suatu keinginan dalam rangka memenuhi kebutuhan arsitekturnya, sementara di lain sisi bagaimana pemerintah daerah setempat mengatur lahirnya arsitektur yang bermunculan karena kebutuhan-kebutuhan ini yang dipenuhi oleh para arsitek. Nah, kita lihat satu persatu arsitek berkarya arsitektur itu ada paling tidak dua latar belakang. Arsitek berkarya secara mandiri, artinya dia memiliki kemerdekaan yang penuh di dalam bagaimana menghasilkan karya. Yang pertama, merancang untuk dirinya sendiri. Nah, tentu arsitek yang merancang untuk dirinya sendiri, maka betul-betul dia bisa mewujudkan apa yang benar-benar dia inginkan. Ya, tentu semua itu tetap saja harus berkesesuaian dengan aturan main. Yang kedua, merancang dan ditawarkan untuk atau dijual untuk orang lain. Untuk pihak lain bisa bersifat personal, bisa bersifat company, perusahaan, atau publik, masyarakat. Nah, dia juga masih memiliki kemandirian di dalam bagaimana melahirkan karya itu. Kemudian
Yang lain lagi adalah merancang, kemudian ia membangun dari hasil rancangannya, dan kemudian dia jual ke pihak lain, ya baik personal, perusahaan, atau masyarakat. Atau bahkan bukan dijual, tetapi dihadiahkan misalnya. Nah, tentu ini filantropis sekali ya. Jadi saya pikir inilah kemandirian yang penuh, ya, yang dimiliki secara penuh oleh arsitek di dalam melahirkan karyanya. Nah, di sisi yang lain, arsitek di dalam melahirkan karya, dia mengikuti suatu kerangka acuan kerja. Ya, kita kenali dengan term of reference atau TOR. Nah, arsitek yang berkarya dengan mengikuti kerangka acuan kerja, dia melahirkan mungkin saja bangunan itu adalah bangunan publik ataupun mungkin bangunan private yang itu milik non-pemerintah. Nah, sehingga mungkin saja bangunan itu bersifat komersial ataupun bersifat yang non-komersial atau bersifat sosial, katakanlah. Nah, peluang ini variannya cukup banyak, dan peluang ini mungkin yang pada akhirnya arsitek memiliki kesempatan untuk mengembangkan, ya, meskipun dia mengikuti satu pola yang sudah diinginkan oleh pihak lain. Kemudian merancang mengikuti satu petunjuk yang ketat, tentu dalam hal ini kerangka acuan kerja, sesuai dengan prosedur baku. Nah, tentu yang kaitannya dengan prosedur baku yang ketat biasanya dimiliki oleh pemerintah, dan ini adalah bangunan-bangunan yang ditujukan untuk melayani. Nah, jadi begitulah gambarannya bagaimana arsitek di dalam menghasilkan karya arsitekturnya bisa bersifat mandiri ataupun bisa mengikuti suatu kerangka acuan kerja. Nah, berikutnya dari sisi masyarakat. Nah, ini variannya cukup banyak. Bagaimana masyarakat membutuhkan arsitektur, ya, membutuhkan jasa arsitek dalam hal ini, katakanlah. Nah, bisa jadi masyarakat memperoleh jasa arsitek dalam menyelesaikan persoalan arsitektur yang dihadapi. Jadi, upaya mendapatkan solusi, masyarakat, publik, itu datang ke arsitek. Nah, tentu arsitek dalam hal ini secara ideal dia berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan yang memang masyarakat yang tentu bukan ahli dalam hal ini itu membutuhkan solusi. Yang kedua, masyarakat membutuhkan layanan jasa arsitek untuk memenuhi keinginannya tentang arsitektur. Nah, ini ada subjektivitas yang sangat tinggi dari masyarakat atau dari publik yang datang kepada arsitek, karena arsitek ditempatkan dalam rangka memberikan jasa layanan. Nah, dalam rangka memberikan jasa layanan itulah keinginan dari publik, harapannya bisa terjawab oleh arsitek. Dan yang paling sederhana dan saya pikir ini
mungkin sangat teknikal begitu ya, yaitu masyarakat memperoleh layanan jasa gambar desain arsitektur. Nah, jadi seolah-olah arsitek hanya dipandang sebagai seseorang yang menghasilkan gambar desain arsitektur gitu. Nah, tentu ketika kita mengatakan gambar desain arsitektur dalam derajat 2 yang sebelumnya, di mana arsitek punya kemampuan untuk menyelesaikan arsitektur yang dihadapi oleh publik, kemudian arsitek yang memenuhi keinginan dalam artian kata tentang arsitektur secara komprehensif. Nah, di sini mungkin yang jauh lebih sederhana yaitu gambar desain arsitektur. Nah, inilah masyarakat. Nah, kemudian masyarakat juga lebih pragmatis lagi, yaitu masyarakat membeli bangunan. Artinya bangunan dipandang sebagai produk arsitektur. Nah, masyarakat memperoleh layanan mewujudkan bangunan dari gagasan arsitek. Jadi bagaimana masyarakat memandang dia dalam pikirannya itu mendapatkan bangunan. Jadi dia tidak menekankan pada aspek proses, tetapi mengharapkan mendapatkan produk begitu. Nah, sehingga hasil akhir dari proses ini di kepala publik adalah mendapatkan atau memperoleh layanan untuk mewujudkan bangunan yang gagasannya diinisiasi dari arsitek gitu. Lalu kemungkinan yang lain adalah memperoleh layanan mewujudkan bangunan yang gagasannya berasal dari mereka, dari publik atau dari masyarakat. Nah, tentu ini berkorelasi dengan ketika arsitek itu dalam batas-batas memenuhi keinginan tentang arsitektur. Nah, jadi masyarakat yang memandang cara itu, maka ketika dia lebih pragmatis melihat satu bangunan atau membeli bangunan atau karya arsitektur, dengan yang penting yang dia dapatkan apa yang menjadi bangunan yang dia inginkan. Atau yang paling pragmatis adalah memperoleh bangunan jadi yang dia inginkan. Ya, dia hanya menimbang bahwa ini adalah bangunan yang menurut dia memenuhi harapannya, maka dia beli. Nah, begitulah pandangan masyarakat tentang bagaimana sebetulnya kebutuhan karya arsitektur yang dicari, yang dibutuhkan oleh masyarakat memiliki varian yang sedemikian rupa. Nah, kemudian berikutnya adalah dari sisi regulator atau dari sisi pemerintah daerah setempat di dalam mengatur lahirnya karya arsitektur. Pemerintah daerah setempat itu paling tidak ada 2 dalam posisinya sebagai regulator. Yang pertama terkait dengan persoalan perizinan, yang lain terkait dengan persoalan penindakan. Nah, jadi ya karena fungsi pemerintah atau fungsi regulator adalah memang pertama tentu memberikan legal aspek gitu ya, jadi memberikan kepastian hukum itu tentang sebuah proses pembangunan dalam hal ini. Nah, bagaimana pemerintah mengatur? Maka yang pertama yang diatur adalah mengatur tata ruang dalam beragam tingkatan.
Ya, misalnya rencana detail tata ruang atau yang sering kita dengar dengan singkatan RDTR, atau rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini lebih spesifik lagi, misalnya dengan singkatan RTBL. Nah, jadi ini adalah patokan-patokan dasar regulator mengatur tentang tata ruang dan bangunan. Kemudian lebih ketat lagi ketika pemerintah juga sebagai otoriti yang mengatur tentang perizinan. Beragam perizinan diatur oleh regulator, yaitu surat izin pemanfaatan tanah misalnya. Nah, ini biasanya kalau company atau seseorang akan melakukan investasi, maka dia membutuhkan perizinan ini. Kemudian mungkin ada surat izin lokasi atau surat izin prinsip gitu. Nah, bisa jadi proses-proses perizinan yang begitu banyak, belum lagi ada izin membangun bangunan, kemudian sertifikat layak fungsi. Nah, yang sertifikat layak fungsi ini adalah pasca pembangunan, yang itu dilakukan untuk memastikan bahwa gedung yang sudah dibangun itu sudah siap untuk digunakan, perlu disertifikasi. Nah, di dalam aturan yang baru yang sedang diperbaiki melalui Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, semua yang mengatur perizinan yang rumit menjadi disederhanakan. Ya, kita tidak mendiskusikannya secara intensif di situ, tapi kita tahu bahwa pemerintah daerah setempat mengatur perkara perizinan ini. Kemudian masih dengan perizinan, pemerintah pada sisi yang lain dalam rangka mewujudkan proses-proses yang tertib, yang hasilnya baik, memberikan rekomendasi untuk kepentingan perizinan tersebut. Jadi kalau seseorang atau masyarakat yang membutuhkan perizinan IMB misalnya, maka didahului dulu dengan rekomendasi para ahli, misalnya tim ahli bangunan gedung misalnya. Nah, ini tim ahli bangunan gedung dibentuk oleh Pemda setempat gitu ya, untuk memastikan bahwa kebutuhan perizinan dari masyarakat itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Dulu ada dikenal juga tim pelaksana atau tim pengendali konstruksi bangunan, tim pengendali arsitektur kota. Nah, misalnya ini di beberapa bagian, di beberapa kota besar, kondisi-kondisi detail seperti ini dibutuhkan. Tetapi kemudian sekarang ini sudah lebur di dalam tim ahli bangunan gedung. Kemudian yang terkait dengan bangunan hijau, ada tim ahli bangunan hijau. Kemudian yang sangat spesifik apabila dia berada di kawasan cagar budaya, membutuhkan tim ahli cagar budaya. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Para tim ahli ini memberikan rekomendasi untuk kemudian bagian perizinan dapat menerbitkan izin membangun bangunan. Nah,
sisi yang lain, regulator melakukan penindakan. Nah, penindakan hukum tentu. Nah, apa saja? Yang pertama, yang berhubungan dengan proses yang sedang berlangsung pada tahap perizinan, yaitu mencegah proses perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, building regulation or building code. Ya, jadi pemerintah punya hak untuk mencegah itu. Nah, jadi ada proses yang berlangsung, sehingga tentu ada yang bersifat konsultatif dari proses itu yang berujung pada ketika semuanya sudah memenuhi aturan main, tentu itu sudah akan diterbitkan IMP-nya. Kemudian manakala IMP sudah diterbitkan, kemudian pembangunan sudah dimulai dan seterusnya, pemerintah juga dapat melakukan penghentian proses pembangunan. Nah, mengapa? Ya karena menyalahi apa yang dituangkan di dalam perizinan yang diperoleh dari IMP yang diterbitkan. Nah, proses seperti ini mungkin terjadi karena pemerintah juga di dalam tugas dan kewenangannya memantau proses-proses pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, dengan begitu maka bisa saja pemerintah melakukan proses penghentian pembangunan manakala pemerintah melihat adanya kesalahan atau adanya penyimpangan dari apa yang sudah ditetapkan melalui IMP. Kemudian bahkan, nah ini lebih ekstrim lagi, penindakan itu berupa pembongkaran bangunan yang sudah selesai dibangun, namun kemudian ditengarai terjadinya menyalahi aturan atau peraturan yang berlaku. Nah, tentu kondisi yang paling akhir ini yang paling menurut saya ini hal-hal yang tentu tidak mestinya tidak terjadi manakala proses pengendalian itu secara intensif bisa dilakukan. Jadi bisa dibayangkan ketika proses masih dalam proses perizinan, belum ada wujudnya, kemudian ketika proses pembangunan sudah berlangsung, tentu perizinan sudah ada, itu bisa dihentikan, dan terakhir bahkan mungkin bangunan itu sudah berdiri, tetapi kemudian diketahui bahwa dia menyalahi aturan, sehingga perlu dilakukan pembongkaran. Nah, itulah tiga keadaan di mana arsitek berkarya memenuhi keinginan dirinya sendiri maupun keinginan kliennya, ya, baik dengan aturan-aturan yang dimiliki atau keinginan-keinginan yang sudah diformulasikan sejak awal, kemudian di sisi yang lain masyarakat yang memang betul-betul dia secara faktual menginginkan adanya satu penyelesaian persoalan arsitektur, tapi ada juga masyarakat yang hanya membutuhkan apa yang sebetulnya dia sudah punyai di dalam pikiran mereka tentang karya arsitektur yang dia butuhkan, atau bahkan dia main tunjuk saja bahwa oh ini saya butuh yang ini, begitu ya. Kemudian yang terakhir, apapun proses ini tetap harus mengikuti satu proses legal, yaitu perizinan,
yang kemudian ketika perizinan sudah diperoleh, maka proses pembangunan bisa berlangsung. Namun demikian, tidak serta-merta demikian juga ketika perizinan itu ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, tentu harus dihentikan. Kemudian pada saat proses pembangunan pun demikian, bahkan kemudian pada saat bangunan itu sudah berdiri tetapi baru diketahui menyalahi aturan main, maka kemudian dibongkar. Nah, jadi ketiga unsur tadi di dalam bagaimana hubungan mereka untuk melahirkan arsitektur. Nah, jadi saya dapat membuat kesimpulan kira-kira bagaimana transaksi yang terjadi oleh para arsitek ini, ya. Jadi arsitek dealing. Jadi yang pertama, arsitek yang berinisiatif merancang dan ditawarkan atau dijual karya desainnya ke pihak lain, baik secara personal, perusahaan, atau masyarakat. Nah, jadi konteksnya di sini dalam rangka arsitek di satu sisi yang mengembangkan entrepreneurship, gitu ya. Jadi arsitek yang di dalam dirinya juga bertumbuh spirit entrepreneurship, ada dealing, ada transaksi dengan pihak lain, gitu ya. Jadi inisiatif merancang, kemudian rancangannya itu ditawarkan ke pihak lain. Atau kemudian arsitek berinisiatif merancang, kemudian dia membangun, dan bangunan itu dia jual. Jadi yang dijual adalah karya arsitektur bangunannya ke pihak lain. Nah, ini jadi ada tingkatan. Yang pertama mungkin lebih kepada gagasan, gitu. Yang dijual adalah gagasannya. Kali ini yang dijual adalah wujud fisiknya dari arsitektur bangunannya itu. Nah, tentu kalau seperti ini pasti ada hubungannya dengan risiko, ya. Lalu yang terakhir, arsitek perancang mengikuti satu petunjuk kerangka acuan kerja atau memenuhi permintaan pasar, kemudian untuk melahirkan bangunan baik berfungsi secara publik maupun privat dengan tujuan komersial dan milik non pemerintah. Nah, jadi di sini arsitek jauh masuk ke wilayah untuk terlibat secara intensif berproses melahirkan suatu bangunan atau karya arsitektur untuk tujuan komersial. Nah, jadi tiga situasi inilah yang dimana arsitek dalam kaitannya dengan entrepreneurship sangat mungkin dia lakukan. Nah, kita perlu tahu secara utuh bagaimana sebetulnya prosesnya, bagaimana sebetulnya proses pengembangan dari apa yang terjadi ketika mulai dari gagasan hingga terwujud, begitu ya, dalam kaitannya dengan tentu arsitek entrepreneurship ini. Nah, kita lihat semua hal-hal yang berhubungan dengan tujuan komersial tentu diawali dengan adanya feasibility study. Kita lihat di sini ada feasibility study.
Ya. Nah, ini adalah langkah awal bagaimana sebetulnya gagasan-gagasan tadi dimulai dengan adanya studi kelayakan. Nah, tekanan dari studi kelayakan ini biasanya secara pragmatis ditilik dulu bagaimana kelayakan finansialnya. Jika memang berpeluang, baru kemudian dijajaki kelayakan teknisnya. Dan masyarakat juga memiliki atau dipertimbangkan untuk bagaimana mereka bisa menerima kehadiran bangunan ini. Sehingga kemudian feasibility study ini bisa dinyatakan atau lebih diyakini bahwa proyek ini akan bisa dijalankan kehadirannya itu ya, setelah yakin dari aspek ekonomi, sosial, teknis ya, dan lingkungan itu benar-benar bisa dijalankan. Nah, latar belakang ini melatar belakangi bagaimana sebetulnya arahan dari rancangan kita, termasuk yang melatar belakangi juga kaitannya dengan kebutuhan masyarakat dan problematika yang dihadapi mereka. Ini juga menjadi latar belakang bagaimana rumusan dari design brief itu lahir ya. Nah, mengapa ini penting? Karena inilah bermula dari sebuah gagasan yang memang itu merupakan kebutuhan dari masyarakat di satu sisi, dan kalau kemudian itu adalah keinginan dari sebuah investasi, maka dia juga akan dikaji terlebih dahulu kelayakannya. Nah, kemudian langkah berikutnya yang terjadi adalah biaya menjadi alat pengendali, karena tentu setelah diyakini bahwa proyek itu bisa diimplementasikan, maka biaya menjadi faktor yang penting sekali untuk menjadi pertimbangan bagaimana merumuskan desain konsepnya. Nah, tentu ketika proses desain konsep ini mulai diformulasikan, maka pertimbangan tentang building code and building regulation menjadi hal yang penting kaitannya dengan aturan-aturan yang berlaku pada satu setting tapak tertentu atau pada suatu site dengan lokasi tertentu begitu. Nah, formulasi tentang desain konsep dilahirkan. Nah, ketika desain konsep sudah dilahirkan, maka langkah berikutnya schematic design ya. Di sini rumusan-rumusan yang bersifat spasial sudah diwujudkan gitu di satu sisi, maka hal-hal atau yang berkaitan dengan tata ruang dan sebagainya akan terikat oleh aturan main, di mana di sana sudah ada perizinan yang harus dilewati atau building permit. Dan di sisi yang lain pengendalian biaya sudah sampai pada bagaimana rumusan penganggaran sudah lebih konkret lagi sebagai project cost budget gitu ya. Nah, jadi di sini sudah lengkap di mana biaya yang dipertimbangkan itu sudah tertentu penganggarannya, lalu perizinannya sudah diyakini diperoleh,
sehingga formulanya sudah bisa melangkah maju untuk menghasilkan proses-proses teknis. Nah, proses teknis ini menurut saya 3 langkah yang terakhir ini menjadi sangat krusial. Yang pertama tentu langkah teknis menghasilkan dokumen konstruksi yang melalui proses pengembangan desain sebelumnya, dan di situ akan bisa dipastikan biaya konstruksi secara lebih akurat karena dokumen sudah sedemikian rupa, termasuk bagaimana sebetulnya proses konstruksi itu akan dilakukan, ya sudah dipertimbangkan construction methodnya atau metode konstruksinya sudah dipertimbangkan di dalam menetapkan lahirnya suatu dokumen konstruksi. Nah, sehingga ketika dia dideliver untuk diproses masuk ke dalam construction progress yang di dalamnya ada waktu, mutu, dan pengendalian biaya, maka di satu sisi proses-proses pengendalian biaya itu dikendalikan secara ketat melalui mekanisme logistik, gitu. Di sisi yang lain, progres itu dikendalikan melalui mekanisme scheduling dan pencapaian mutu. Nah, sehingga proses konstruksi diyakini semua yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan standar yang dirumuskan oleh proses-proses sebelumnya. Nah, ketika proses pembangunan itu selesai, maka bangunan siap untuk digunakan. Maka dialihkanlah bangunan ya untuk masuk tahap berikutnya, yaitu tahap penggunaan. Namun demikian, supaya penggunaan tidak menimbulkan masalah, maka perlu diterbitkan sertifikat layak fungsi. Nah, di sini peran pemerintah melakukan pengendalian kembali apakah proses-proses yang panjang yang sudah dilalui, IMP dan seterusnya, proses pembangunan yang sesuai dengan aturan main dan akhirnya sudah jadi, sudah bisa benar-benar dicapai gitu ya. Lalu proyek itu sendiri kalau memang sudah sampai di level itu, maka proyek juga dilakukan audit ya, dilakukan accounting ya, kembali dicek apakah ada kesalahan dan sebagainya. Nah, sehingga keyakinan proyek itu secara finansial juga oke, kemudian secara fungsional oke, dan sudah mendapatkan sertifikat layak fungsi, maka dia sudah dapat digunakan. Nah, jadi ini proses panjang yang harus dilalui manakala karya arsitektur atau bangunan publik atau privat itu dengan tujuan untuk suatu tujuan komersial, maka proses-proses seperti ini perlu dilakukan. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya akan mengakhiri dengan satu kata yang saya ambil dari Eric Reinhold, yaitu ini pesan sebetulnya untuk kalian semua. You can always earn another dollars, but you will never earn another minute. Ya, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.